Nilawati umur 50 tahun, istri almarhum Cecana Kuma warga Lembah Murni Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun melakukan upaya hukum dengan menuntut 3 orang yang diduga telah menyebabkan suaminya tersebut meninggal dunia. Tuntutan hukum yang dilakukan oleh Nilawati, dikuasakan kepada 3 orang pengacara, Arianti Oktifani, SH, Andri Ermawan, SH, dan Anton Parlindungan, SH dari Advokat dan Legal Consultant pada Law Office Arianti OKTIV ANI, SH dan Associates, beralamat Jalan P. Banting 2 Nomor 2, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Kepada media ini, Nilawati mengaku melakukan tindakan hukum untuk menuntut keadilan, karena ia menilai ketiga orang tersebut penyebab meninggalnya suaminya. Saya mohon keadilan, karena suami saya meninggal usai ditanya-tanya oleh ketiga orang itu, di lokasi markas Komando Rayon Militer, Koramil, 01. Saya juga menyampaikan bahwa masalah suami saya dengan Jimeng dan Pengli bukan masalah hutang piutang, namun masalah bisnis pekerjaan terkait pembelian bahan bakar dan lainnya. Saat itu di markas Koramil, suami saya yang didampingi anak saya Adek Firmansyah ada niat membayar rep 10 juta lagi. Namun karena terus ditekan oleh ketiga orang tersebut maka suami saya jatuh tak sadarkan diri dan meninggal di rumah sakit, ujar Nilawati. Dalam bisnis itu, ada kekurangan bahan yang dibutuhkan sehingga adalah nilai yang harus dibayar rep 80 juta, dan sudah dibayar rep 40 juta, dan dibayarkan kembali rep 5 juta, tersisalah rep 35 juta. Jadi saya kembali jelaskan ini bukan masalah hutang piutang, tambah perlindungan Nilawati. hukum kepada Pada ibu dan kesempatan ini, keluarga. Nilawati juga Maka dengan adanya menyampaikan surat ucapan kuasa terima ini, kasih segala kepada 3 sesuatu yang pengacaranya yang berkaitan akan dengan masalah membantunya ini dalam sudah melakukan menjadi upaya wilayahnya hukum. pengacara. Arianti Jadi kalau Oktifani, misalnya ada SH, tentara yang datang didampingi atau Anton siapapun yang Parlindungan datang Purba menanyakan SH masalah kepada itu, kejoranews.com ibu dan mengatakan, adik bahwa mawar mereka sampaikan bertiga saja, akan hubungi mendampingi pengacara pemberi saya. kuasa dalam hal Selesai membuat urusan. laporan pengaduan Itu. ke Nah, pengadilan kalau maupun ke ternyata mereka polisi masih melakukan militer Teni Ade di intimidasi, Karimun. laporkan ke Bang Kami Iwan, akan nanti Bang Iwan mendampingi ke dan atau pengacara, membela pengacara yang kepentingan akan hukum datang ke sini. pemberi kuasa, Itu. termasuk Jadi mendampingi ini adalah saksi-saksi. bentuk perlindungan Kami hukum penerima untuk ibu kuasa dan memohon keluarga kepada ibu. kepolisian, Seperti itu. kejaksaan, Tuh. pengadilan Makanya negeri dan diperlukan pengadilan tanda tinggi tangan ibu maupun di atas instansi materai lainnya, sebagai agar para kekuatan. pelaku segera Itu. dilakukan penahanan. Tambah. Paham, Kak? Arianti Oktifani, Jadi SH. jangan takut, jangan Laporan takut. Dian Kita di Bes. pihak yang benar. Itu kita di pihak yang benar. Yang diduga akibat intimidasi Koptu Surman anggota TNI AD dan Jimeng ke polisi militer TNI AD di Tanjung. Dan untuk itu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak untuk pertama mendampingi dan atau membela kepentingan hukum pemberi kuasa, termasuk mendampingi saksi-saksi yang diajukan dan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan. Yang kedua, bila mana perlu penerima kuasa memohon kepada kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi maupun institusi lainnya agar kepada tersangka dan para tersangka segera dilakukan penahanan. Mengajukan surat permohonan, surat pengaduan dan semua surat-surat yang dianggap perlu untuk kepentingan proses hukum, laporan polisi tersebut di atas. Penerima kuasa diberi hak untuk segala upaya hukum menurut HIR atau RBG atau KUHP. Hak retensi, hak substitusi, hak menerima honorarium, dan hak untuk mengajukan gugatan apabila perlu. Pencabutan kuasa di persidangan dalam perkara tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa bila pihak jasa penuntut umum belum membacakan surat-surat dakwaan atau tuntutan pidana. Pencabutan kuasa baru sah bila diberitahukan secara tertulis di atas kertas bermaterai dan mengungkapkan alasannya. Dan si pemberi kuasa wajib melunaskan
honorarium kuasanya sesuai undang-undang. Segala tindakan penerima kuasa dipandang pada penuntut hukum walaupun belum disebut dalam surat kuasa ini, sudah termasuk di dalam surat kuasa ini dan disetujui oleh pemberi kuasa. Demikianlah surat kuasa ini diberikan dengan segala hak untuk mendampingi pemberi kuasa, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun tingkat persidangan di pengadilan. Medan 29 Desember 2020. Sudah paham? Pemberi kuasa, Mama. Di mana Rani? Baik Bu, gimana tanggapan Ibu setelah adanya bantuan hukum yang kita datang ke rumah ini Bu? Atau sekeluarga, tanggapannya seperti apa dan harapan Ibu sekeluarga apa? Oke, sebelumnya ini ya, saya terima kasih karena mendapatkan bantuan hukum dan harapan saya berharap semoga dari keluarga kami mendapatkan keadilan. Kami tidak dendam, kami mengikhlaskan Bapak, tapi kami butuh keadilan. Kalau nak dimusuhkan Pak, Pokoknya kami sangat-sangat berterima kasih karena dapat bantuan Allah yang hukum dari Maha Bapak Kuasa ini. yang bisa menentukan semuanya. Jadi harapan Ibu si pelaku-pelaku ini apa gitu Bu? Mendapatkan keadilan lah. Semoga mereka diberikan Hukuman yang ya sesuai dengan perbuatan apa yang mereka. mereka lakukan. Supaya mereka tahu macam mana anak istrinya ditinggal suami. Gitulah dengan saya. Ini anak saya masih kuliah. Siapa yang mau nanggung? Karena yang pergi adalah tulang punggung Tulang keluarga. punggung. Kalau keluarga yang pergi di mana adik ipar saya belum bekerja dan saya pribadi baru tamat kuliah belum bekerja juga. Jadi hanya Bapak lah satu-satunya harapan di mana tulang punggung keluarga yang bisa membantu. Salah satu Rani yang masih kuliah. Kuliah ini Rani kuliah di UK, Universitas Karimun. Baik, oke. Terima kasih, itu aja.